Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kami pelajari modul yang berkaitan dengan asesmen nasional, di mana asesmen nasional ini adalah sebuah langkah dari pemerintah untuk mengetahui dari mana proses keberhasilan sebuah pendidikan, karena pendidikan tidak akan dapat diukur hanya bila dinilai dengan angka-angka. Asesmen nasional ini nanti terdiri dari 3 bagian, di mana yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Yang kedua adalah survei lingkungan pendidikan, di mana kita akan menilai apakah lingkungan pendidikan tersebut menunjang terhadap perkembangan anak atau tidak. Dan yang terakhir adalah survei karakter anak, di mana kita tahu bahwa karakter anak saat ini mungkin akan menjadi perhatian seluruh pihak, termasuk pemerintah dan juga masyarakat secara umum. Dan pada modul kemarin kami sampaikan terkait asesmen kompetensi minimal itu sendiri adalah sebuah kompetensi yang digunakan untuk mengukur kompetensi daripada siswa minimal yang harus dimiliki, yang terdiri dari 2 hal, yaitu yang pertama adalah kompetensi minimal terkait dengan literasi, dan yang kedua adalah kompetensi minimal terkait dengan numerasi. Kompetensi minimal terkait dengan literasi itu sendiri adalah bagian yang sangat penting, karena dalam setiap informasi yang kita dapatkan, terutama untuk saat ini, baik melalui era digital maupun melalui buku-buku, itu tentu kita harus bisa memahami sebuah makna dalam sebuah kalimat ataupun kata atau sebuah cerita itu dengan kita membaca. Dan dari asesmen ini nanti kita akan mengetahui bagaimana tingkat pemahaman anak terhadap dalam memahami sebuah literasi. Dan yang kedua adalah literasi terkait dengan numerasi, di mana numerasi ini nanti tidak hanya berhubungan dengan angka yang berjejer gitu saja, akan tetapi juga berkaitan dengan bagaimana simbol-simbol itu ada dalam sebuah angka. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena ini untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman anak itu harus sesuai dengan lingkungan, di mana terkadang lingkungan itu berhubungan dengan simbol. Dan untuk menghasilkan sebuah soal untuk kompetensi minimal numerasi ini nanti tentu kita akan sesuaikan dengan tingkatan anak. Begitu juga dengan literasi, di mana literasi itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama level 1 untuk kelas 1 dan 2, untuk level 2 kelas 3 dan 4, dan level 3 untuk kelas 5 dan 6. Untuk tahap awal seperti disampaikan dalam modul, bahwa kita akan melakukan uji coba melalui kelas 5 dulu, karena berbeda dengan ujian nasional, di mana ujian nasional itu diadakan untuk kelas 6 secara keseluruhan, tapi untuk yang asesmen hanya untuk kelas 5 secara sampel. Dan adapun untuk level 1 itu hanya untuk yang literasi, kompetensi literasi digunakan oleh anak untuk mencari informasi, menggali informasi yang berada di dalam sebuah teks atau dalam sebuah bacaan. Kemudian yang kedua, level 2 adalah untuk anak, itu kita sesuaikan, mungkin untuk anak masih dalam proses kognitif menemukan informasi, akan tetapi kontennya harus kita sesuaikan, karena itu untuk mengikuti konten daripada yang harus mereka kuasai. Dan berikutnya untuk yang kelas 5-6 begitu juga, mereka harus kita sesuaikan dengan level kognitif mereka atau proses kognitif dalam tahapan yang mana, apakah masih menemukan info atau interpretasi, ataupun juga sudah bisa melakukan evaluasi dan refleksi. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk yang pelajaran PAI khususnya yang kami ampu di sini akan sangat membantu, karena memang dalam pendidikan agama untuk literasi membaca itu berkaitan dengan cerita Nabi, berkaitan dengan kisah-kisah, atau berkaitan dengan pelajaran hidup. Tentu anak-anak harus mampu untuk melakukan kompetensi ini, yaitu membaca, di mana level mungkin akan berbeda. Ada yang mungkin masih tingkat kognitifnya masih menemukan informasi atau mungkin interpretasi, ataupun juga sudah bisa mengevaluasi. Itu nanti tentu di dalam tahap awal kita akan melakukan uji coba. Dalam pengimbasan ini kita akan uji coba apakah mereka sudah pada tahapan yang mana, dan memang mungkin dalam satu kelas berbeda-beda. Oleh tersebut mungkin asesmen ini kita akan melakukan secara lebih bervariasi. Kemudian untuk yang survei lingkungan
pembelajaran, di mana ini nanti tentu kita akan melakukan koordinasi dengan orang tua maupun dengan pihak yang lain, karena seperti kemarin mungkin dikasihkan contoh terkait dengan bagaimana jurnal kita menulisnya supaya nanti bisa kita lihat perkembangan anak tersebut. Dan kemudian untuk berikutnya adalah survei karakter, di mana kita harus melihat karakter anak, perkembangan anak seperti apa. Anak harus kita arahkan, karena memang karakter, di mana di situ juga disebutkan berwawasan Pancasila secara global, di mana wawasan Pancasila ini nanti akan menjadi sebuah kebinekaan, keberagaman, karena memang mau tidak mau kita sukunya memang bukan hanya suku Indonesia saja, tidak hanya suku Jawa, Sumatera atau sebagainya, tapi sudah ada suku-suku dari negara lain. Tentu kebinekaan itu harus lebih beragam. Untuk pelajaran PAI memang sangat diperlukan untuk asesmen ini, untuk mengetahui bagaimana seorang anak memahami sebuah cerita Nabi, memahami sebuah kisah inspirasi dan sebagainya, karena memang tidak hanya pemahaman itu nanti tentu akan berkembang pada karakter anak. Mungkin itu daripada asesmen yang bisa menjadi pengimbasan bagi saya, terutama nanti kita akan koordinasi lagi dengan guru-guru, saling melengkapi di mana kekurangan kami, dan mudah-mudahan dari sekolahan kami khususnya SDN 4 Merayan bisa melaksanakan asesmen ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.